dan keselamatan ketika melintas perairan. Ombak tinggi mau tidak mau harus dilewati, meski dengan kapal kecil sederhana. Sepanjang perjalanan menuju Tawau, rombongan TKI sempat dihadang polisi Malaysia. Namun kapal ini selalu lolos dari pemeriksaan. Kami menduga sudah ada uang suap yang disiapkan pemilik kapal kepada oknum petugas. Sepanjang perjalanan, penumpang kapal diwajibkan menunduk, terutama ketika memasuki perairan Malaysia. TKI juga sempat diminta berpindah kapal untuk bersembunyi. Ada satu kapal nelayan yang digunakan khusus untuk menyembunyikan TKI jika ada petugas yang melintas. Ketika memasuki kapal nelayan untuk bersembunyi, kami bertemu banyak TKI ilegal lain yang sudah terlebih dahulu tiba. Perjalanan TKI ilegal juga harus menunggu kepastian sampai calo memastikan jalur tikus sudah aman. Setelah dirasakan aman, barulah satu persatu TKI berpindah perahu menuju kawasan Batu di Tawau, Malaysia. Ada semua polisi di situ, tahu. Ada saya semua di situ. Kita lihat kan? Pemindahan TKI sengaja dilakukan per kelompok oleh pengurus atau calo yang membawa. Orang Jamal keberapa sini? Hei, orang siapa ini? Jamal. Sebelum berpindah dari kapal penampungan ke perahu, TKI harus membayar terlebih dahulu. Kenapa? Lolos dari persembunyian, masih ada satu kali lagi pemeriksaan. Setelah cukup lama menunggu di laut, TKI kemudian menepi untuk diturunkan. Salah satu mantan calon TKI yang kami temui menyebut daerah Batu Tawau adalah tempat teramai TKI ilegal. Setidaknya puluhan bahkan ratusan TKI ilegal setiap harinya mendarat di lokasi ini. Di sinilah yang paling basah. Di sini nggak ada dibilang malam kah, subuh kah. Di sinilah paling tempatnya. Aneh memang, padahal lokasi tempat turunnya TKI ilegal berada tepat di sebelah pelabuhan resmi Tawau. Selain Batu, jalur tikus lainnya adalah Kalabakan, Fui, dan Sungai Udip. Semua jalur tikus ini hanya bisa ditempuh melalui laut atau sungai. Maka tidak heran kami banyak menemui perahu atau kapal yang bersandar di sepanjang jalur. Satu yang pulang, maka yang kembali itu biasa sampai 20. Begitu. Kalau yang jadi pengurus itu? Pengurusnya dilulukan. Rata semua dilulukan tuh pengurus. Dilulukan. Karena apa dikira-kira dia mau kerja di sana kalau tidak begitu? Jalur tikus memang menumbuhkan bisnis baru penyaluran TKI. Adalah TKI ilegal yang kerap menggunakan jasa calo untuk sampai ke Malaysia tanpa menggunakan surat-surat. Kan ikut pengurus di ini di Kalimantan itu di Nunukan kita ikut pengurus, bayar pengurusnya lah. Sampai di tujuan kita biasa bayar itu 500-an ringgit begitu sampai di tempat kerja. Siapa-siapa yang ambil itu TKI, siapa yang kasih keluar itu TKI dari sini, maka dia juga yang nanti yang jemput nanti, yang kasih masuk nanti. TKI yang sudah melewati Nunukan dan jalur tikus di Sebatik sebagian besar memang berasal dari Indonesia bagian timur. Padahal uang yang harus dibayar untuk sampai ke Malaysia tidaklah kecil.
Jika dirupiahkan, satu orang TKI harus membayar hingga 5 juta rupiah. Kalau tidak punya paspor itu kan, walaupun ditangkap nantinya bisa bisa masuk lagi. Gampang lah masuknya ke sana. Di jalur tikus ini pula lah, calo atau pengurus memiliki peran besar terhadap keluar masuknya TKI ilegal. Pengurus kerap memberi jalan hingga menjadi pelindung TKI. Kan masih tanggung jawabnya pengurus. Kalau waktunya itu saya ditangkap di Tawau, di Batu. Saya ditangkap, tapi pengurus yang keluarin. Karena itu kan masih tanggung jawabnya pengurus, kita membayar. Jadi sampai di tempat kerja, sudah dikeluarin itu baru dikirim ke tempat kerja. Kalau di tempat kerja ditangkap, company yang urus saya bisa keluar lagi dari ini, tangkapan polis Malaysia. State itu semua tempat-tempat kerja itu memerlukan orang. Iya, memerlukan orang. Jadi kita bawa lah. Kompani ketemuan carikan aku orang begini. Nanti kami antar. Nanti sampai sana baru dibayar. Kita dulu masuk. Nanti sampai sana baru bayar kita. Dalam sehari, calo bisa membawa TKI hingga 50 orang. Bayangkan jumlah keuntungan yang diperoleh dari jasa penyelundupan manusia ini. Jadi pengurusnya ada beberapa jenis. Ada yang memang dia fokusnya hanya pembuatan dokumen. Apa sih? Pembuatan paspor. Ada yang pengurus yang bisa mengangkut mereka. Kamu mau kemana? Pokoknya dari Nunukan sampai ke Tawau ke sini sekian. Sanggup. Deportasi menjadi kata yang tidak asing ketika membahas TKI ilegal. Ribuan TKI ilegal dideportasi dari Malaysia setiap tahun. Menurut data BP3 TKI Nunukan, dalam 5 tahun terakhir, terdapat sedikitnya puluhan ribu TKI yang dideportasi. Di tahun 2012, 3.000 lebih TKI dipulangkan karena tertangkap imigrasi Malaysia. Puncaknya di tahun 2015, lebih dari 6.000 TKI yang harus dideportasi. Sementara di sepanjang tahun 2016, sedikitnya 855 TKI dideportasi. Itu kami akui. Deportasi datang sore, besok pagi sudah berangkat lagi. Bahkan duluan deportannya daripada pengantarnya. Memang. Namun bukan berarti kami pemerintah melakukan pembiaran. Kini yang menjadi pertanyaan, mengapa deportasi seolah tidak pernah berhenti? Deportasi berjalan, namun TKI ilegal tetap bisa melegang masuk. Sulawesi Selatan menjadi penyumbang terbanyak hingga 9.000 lebih TKI ilegal. Sementara Nusa Tenggara Timur turut menyumbang angka TKI ilegal mencapai 2.000 lebih. 100% sebenarnya TKI itu dari luar daerah. Karena yang kita tahu itu sumbernya itu sebagian besar dari NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dari Jawa Timur yang lewat daerah sini ya. Karena kalau penduduk asli sini jarang menjadi TKI. Tetapi sampai sekarang ini, alhamdulillah Parepare itu tidak pernah mengirim TKI. Khusus warganya tidak ada yang keluar negeri untuk mencari pekerjaan. Sekarang ini TKI itu bisa diproses di mana-mana untuk masuk ke Tawau, ada yang diproseskan di daerah asalnya. Nah, kita sulit memantau berapa jumlah orang yang sebenarnya ke Malaysia ini menjadi TKI atau berapa yang sebenarnya hanya kunjungan kekeluargaan aja. Ini yang kadang-kadang sulit bagi kita karena data yang betul-betul fix di Nunukan itu tidak ada. Meski sudah ada belasan tahun, jalur tikus memang menjadi dilema sekaligus persoalan lama. Keberadaan jalur ilegal sepertinya sulit diberantas. Jalur yang bisa ditempuh sangat banyak dan sangat dekat. Bisa ditempuh dengan waktu yang pendek, kapanpun, jam berapapun. Mau masuk ke wilayah Malaysia dari arah mana, ke daerah mana, semua bisa ditempuh.
Sulitnya menutup jalur tikus juga ditengarai karena adanya putaran uang yang sangat besar sekaligus melibatkan banyak orang.